Haleluya. Oke, terima kasih tim pujian penyembahan. Baik, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Berapa banyak yang bersuka cita di tengah-tengah di mana Tuhan berada di dalamnya. Boleh kasih lambaian tangan yang luar biasa. Oh, haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa, amin. Kita luar biasa karena memang kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu senantiasa memeliharakan setiap kita, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh rindu secara khusus GB Icon ini. Bapak Ibu bersama-sama dengan saya setiap kali kita datang beribadah, kita alami perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu. Di dalam pujian penyembahan kita juga bisa mendapatkan firman yang dimana kita bisa diingatkan kembali, ya. Kita bisa terus menerus dikuatkan, kita bisa diubahkan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan adalah firman yang memerdekakan setiap daripada kita, amin. Maka dari itu Bapak Ibu, saya habis belajar dari Pak Glenn Bapak Ibu, bikin pantun. Saya mau bikin pantun buat Bapak Ibu sekalian. Jalan-jalan ke rumah tetangga, jangan lupa bawa buah tangan. Kalau kita datang ke gereja, pastikan kita bertemu Tuhan. Amin, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu sama saya datang ke rumah Tuhan, kita harus pastikan kita ketemu Tuhan Bapak Ibu. Jangan cuma come and go, come and go, come and go. Gak ada artinya. Tapi kita mau di dalam perjumpaan, dalam gereja, dalam ibadah yang waktunya singkat, kita alami perjumpaan dengan Tuhan, amin. Yang setuju dengan saya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, oh haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau sama-sama renungkan satu bagian dari firman Tuhan dengan tema membalas kebaikan Tuhan. Boleh sama-sama katakan dengan saya, membalas kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bisa gak sih saya membalas kebaikan Tuhan? Nanti ya Bapak Ibu, kita akan terus belajar hari ini dan kita mau sama-sama nangkep apa maksud daripada membalas kebaikan Tuhan. Tapi kita baca dulu ayat firman Tuhan hari ini, Mazmur 116 ayat 12 sampai 14 dan ayatnya yang ke-17. Saya sudah bukakan di slide, jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti saja ya. Di sana dikatakan demikian Bapak Ibu, yang tulis ini adalah Daud ya. Dikatakan demikian, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan Tuhan. Akan membayar mazmur kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah perkataan Daud. Di mana di dalam kehidupannya kita tahu Bapak Ibu, kita belajar, kita baca bahwa Daud itu tidak pernah dalam tanda kutip sebagai manusia tenang hidupnya. Ketenangan yang dia bisa dapatkan itu karena semata-mata karena dia dekat kepada Tuhan. Dia bilang bahwa hanya dekat pada Tuhan saja aku tenang. Tapi kalau tidak di dekat Tuhan, Bapak Ibu nggak ada yang tenang. Dia dikejar-kejar, mau dibunuh, ya, dia mau ditangkap, bahkan sama anaknya sendiri, anaknya mau kudeta dia Bapak Ibu. Tidak ada ketenangan di dalam kehidupannya. Tapi Bapak Ibu di dalam kehidupan yang berat, yang menderita itu, seolah-olah sebagai manusia kalau kita lihat, waduh Daud, kamu berat banget loh kehidupannya, kamu menderita banget. Tapi dia bisa melihat kebaikan Tuhan Bapak Ibu, di dalam penderitaan dia. Maka dari itu dia bisa katakan di dalam Mazmur 116 ini, bagaimana akan aku balas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Allah yang Bapak Ibu sembah dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang baik, amin. Dan Allah yang baik itu Bapak Ibu bukan hanya ingin dikenal sebagai Allah yang baik, no. Allah yang baik itu ingin supaya kita merasakan kebaikannya. Kita menikmati kebaikannya, kita mendapatkan kebaikannya Bapak Ibu. Apalah artinya kalau ada seorang yang berkata dia baik, tapi orang di sekitarnya tidak bisa merasakan kebaikannya Bapak Ibu. Dan apalah artinya kalau kita tahu Allah kita baik, tapi kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, Daud berkata di dalam, kalau kita buka sama-sama Bapak Ibu, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9 Bapak Ibu bisa lihat ya di slide. Dikatakan begini oleh Daud, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu kasih tahu kanan kirinya, kecap lihat betapa baik Tuhan itu. Boleh kasih tahu kanan kirinya Bapak Ibu. Kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Daud pengen kasih tahu
Aku sudah mengalami kebaikan Tuhan, maka dari itu semua pembaca yang membaca setiap tulisanku harus juga bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Dia bukanlah cuman Allah yang kita tahu bahwa dia baik, tapi dia juga adalah Allah yang ingin supaya kita bisa menikmati setiap kebaikannya, Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada setiap kita, Tuhan ingatkan kalau dia adalah pribadi yang baik dan kita sudah merasakan kebaikannya, maka kita harus menjadi pribadi yang baik juga Bapak Ibu. Kita harus jadi pribadi yang benar. Kita harus menjadi pribadi yang bisa dirasakan kehadirannya, membawa berkat dan dampak positif buat orang lain. Jangan sampai kita hanya dikenal sebagai orang baik, atau kalau kita mengaku-ngaku orang baik, Bapak Ibu, itu lebih parah lagi. Saya baik loh, padahal aksi nyata kebaikannya tidak ada, Bapak Ibu. Allah yang baik mau supaya kita merasakan kebaikannya. Dan dia mau kita juga jadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang bisa memberkati orang lain. Bukan hanya dikenal sebagai orang baik. Orang luar sana mungkin akan demand kepada kita, akan demanding sama kita. Orang Kristen harusnya baik, punya kasih, sabar, panjang sabar Bapak Ibu. Itu katanya kita harus merealisasikan itu. Yang mengerti dan setuju dengan saya katakan amin. Jangan hanya dikenal Bapak Ibu. Jangan hanya kita mengenal Tuhan baik, jangan hanya orang lain kenal kita baik, tetapi orang lain harus merasakan kebaikan Bapak Ibu dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita coba sama-sama lihat apa aja kebaikan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Nah secara khusus Bapak Ibu, saya mengambil dari kitab Mazmur. Ya, rangkuman dari kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada di dalam kitab Mazmur. Di mana kitab Mazmur ini merupakan sebuah kitab yang isinya kumpulan daripada nyanyian, pujian, doa, pengagungan seseorang yaitu pemazmur kepada Tuhan karena dia sudah merasakan kebaikan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya merasakan kebaikan Tuhan dan Bapak Ibu suka nyatet ya Bapak Ibu, nyatet diary ya. Mungkin Bapak Ibu bisa bikin kitab Mazmur versi Bapak Ibu sendiri. Nah di dalam Alkitab ini ada kitab Mazmur di mana dirangkum segala kebaikan Tuhan. Nah saya rangkum dan saya tangkap Bapak Ibu, setidaknya Tuhan ingatkan ada 4 kebaikan yang kita harus lihat, mengerti dan juga kita harus alami. Dan supaya kita juga bisa menjadi pribadi yang membawa kebaikan kepada orang-orang di luar sana. Dan kita bisa membalas kebaikannya. Kalau kita nggak tahu kebaikan Tuhan seperti apa, bagaimana kita mau membalas kebaikan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya tahu bagaimana Tuhan baik, maka kita akan bisa membalas kebaikannya. Amin. Nah Bapak Ibu yang pertama yang Tuhan ingatkan, yang pertama adalah kebaikan Tuhan itu karena Tuhan mendengar, karena Tuhan menjawab doa, dan karena Tuhan menolong. Boleh sama-sama katakan dengan saya, dia mendengar, dia menjawab doa, dan dia menolong. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-1 sampai ke-2. Mazmur 116 ayatnya yang ke-1 dan ke-2 ini adalah perkataan pemazmur sebelum tadi di ayat yang ke-12 yang berkata bagaimana aku akan membalas kebaikan Tuhan. Jadi Daud berkata demikian, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tuhan mendengar Bapak Ibu setiap doa kita. Tuhan menjawab setiap doa Bapak Ibu. Namun pertanyaannya di dalam realita kehidupan kita seringkali kita berkata Tuhan, tapi saat ini aku belum mendapatkan jawaban doa. Aku tahu engkau mendengar doaku, tapi aku belum melihat jawaban doaku. Bapak Ibu lebih baik yang mana? Menunggu jawaban doa atau doa yang tidak didengarkan? Ayo coba Bapak Ibu. Lebih baik yang mana? Yang pertama menunggu jawaban doa. Yang kedua doa yang tidak didengarkan. 1 atau 2? Bapak Ibu boleh angkat tangan. 1 atau 2? 1. Tentu kita sama-sama setuju Bapak Ibu. Lebih baik kita menunggu jawaban doa. Artinya kalau Tuhan belum menjawab doa kita, artinya Tuhan bilang tunggu. Jawaban dari doa bisa ya, bisa tidak, dan bisa tunggu. Kalau kita demand sama Tuhan, kita maksa sama Tuhan, bisa salah Bapak Ibu. Padahal Tuhan bilang
tunggu. Sama seperti seorang anak yang meminta sesuatu kepada orang tuanya, tapi menurut pemahaman dan kacamata orang tuanya, kamu harus tunggu untuk permintaan kamu yang ini. Aku dengar apa yang kamu ngomongin, nak. Papa mama dengar. Dan papa mama mau kasih kamu. Tapi kamu harus tunggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalah jadinya kalau di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, usaha, bisnis, hubungan orang tua anak, hubungan suami istri, tidak ada yang mau saling mendengar. Tidak ada yang mau saling menjawab. Mami, ada nasi gak di rumah? Mi, aku ngomong sama kamu, ada nasi gak di rumah? Gak enak Bapak Ibu. Gak enak sekali. Kita panggil anak. Tolong dong, Amin, sapuin bagian depan. Amin, sapuin bagian depan. Amin, kamu lagi apa? Sapuin bagian depan. Buka pintu. Amin, kamu ngapain sapuin di depan dari tadi ngomongin. Nah Bapak Ibu, nggak didengar itu nggak enak. Tapi kita punya Allah yang mendengar Bapak Ibu dan saya. Amin. Setiap doa Bapak Ibu dan saya itu didengar dan dijawab oleh Dia. Kalau kita masih menunggu, no problem Bapak Ibu. Tunggu. Di dalam Alkitab dikatakan untuk menerima apa yang dijanjikan Allah itu butuh yang namanya iman dan sabar. Bapak Ibu. Untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan memang kita harus sabar Bapak Ibu. Gak bisa cepat sesuai dengan kehendak kita. Karena itu harus sesuai dengan waktu dan kehendaknya Tuhan. Nah Bapak Ibu hari ini mari kita sama-sama melihat, merasakan, merefleksikan, mengevaluasi apakah kita adalah orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan ini. Doa kita didengar, jawaban doa ada buat kita dan Tuhan yang tolong kita Bapak Ibu. Mazmur 34 ayat 17 berkata demikian, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bapak Ibu. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang mungkin pernah mengalami hampir-hampir celaka, hampir-hampir mati, hampir-hampir. Tapi kalau kita bisa melewati itu semua, itu tandanya Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Maka dari itu Bapak Ibu kita harus membalas kebaikan Tuhan ini. Dia adalah Allah yang baik. Yang mendengar, yang menjawab, dan yang menolong. Amin. Bapak Ibu kita bisa bayangkan antara hubungan dengan sesama manusia aja. Kalau kita ketemu orang yang kayak begini, kita mau cerita dia dengar. Kita ngomong apa, panggil apa, dia hadir, ada jawaban. Dia bahkan bisa menolong. Wah Bapak Ibu, kita pasti seneng banget ketemu sama seorang sahabat yang seperti ini. Kita thank you. Kita mungkin kalau bisa masak, kita kasih masakan kita Bapak Ibu. Kita beliin makanan buat dia. Karena kenapa kita pengen balas kebaikan dia. Nah Bapak Ibu begitu pun kita dengan Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang menjadi kebaikan Tuhan? Yang kedua adalah Allah kita itu baik. Dia penuh kasih, penuh setia, dan dia adalah pribadi yang sabar. Boleh katakan sabar, setia, penuh kasih. Ini Allah kita Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 100 ayatnya yang kelima dikatakan sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Artinya Bapak Ibu kalau Tuhan setia kepada saya, maka dia juga akan setia terhadap anak, cucu, cicit sampai selanjutnya. Kalau dia setia kepada Bapak Ibu dan saya, dia juga akan setia kepada setiap keturunan kita. Amin. Ini Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Dalam Mazmur 136 ayat yang 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 86 ayat 15 berkata, tetapi engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berapa banyak di antara kita yang sering melakukan kesalahan selama hidup ini Bapak Ibu. Bahkan sampai hari ini. Adakah kita yang tidak pernah buat kesalahan di hadapan Tuhan? Kalau ada, gantikan saya berkhotbah hari ini Bapak Ibu. Saya pun juga gak sempurna. Bapak Ibu kita tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang kita bisa buat salah.
Tapi Allah kita Allah yang sabar. Allah kita Allah yang penuh kasih. Allah kita Allah yang penuh dengan kesetiaan. Dia setia menantikan Bapak Ibu dan saya. Dia setia menuntun dan memimpin Bapak Ibu dan saya. Nah Bapak Ibu saya selalu melihatnya kalau Tuhan seperti itu. Wah, saya orang yang paling beruntung. Betapa tidak kalau saya sudah mendapati istri Bapak Ibu yang penuh dengan sabar, penuh dengan kasih, penuh dengan setia. Wah Bapak Ibu, kalau ada istri yang seperti ini yang Tuhan berikan buat saya nggak akan lepasin. Dan saya akan balas kebaikan dia. Supaya apa? Supaya dia happy. Bapak Ibu juga sama. Dengan istri, dengan suami, dengan anak. Kalau kita bisa jadi pribadi yang penuh kasih, sabar, setia, pasti orang juga suka dekat sama kita. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan juga udah begitu Bapak Ibu. Tuhan baik buat kita. Nah yang ketiga Bapak Ibu, kebaikan Tuhan yang saya tangkap dari kitab Mazmur. Dia adalah pribadi yang pengampun, dia pribadi yang penyembuh, dan dia adalah penebus. Boleh katakan bersama dengan saya, pengampun, penyembuh, penebus. Bapak Ibu, masalah terbesar di dalam kehidupan manusia adalah dosa yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kita mau berusaha sedemikian rupa, kita mau berusaha dengan kekuatan kita tetap tidak bisa menyelesaikan sama yang namanya masalah dosa. Mungkin kalau kita sakit, kita bisa ketemu dokter ya Bapak Ibu. Kalau kita lagi butuh uang, ada orang mungkin yang bisa membantu dengan memberikan pinjaman. Tapi kalau kita berdosa, tidak ada satupun orang yang bisa berkata, dosamu sudah diampuni selain Tuhan Yesus. Dia sangat baik. Dia pengampun, dia penyembuh, dan dia penebus. Bapak Ibu, saya percaya di dalam kehidupan ini pasti ada masalah-masalah yang tak terduga. Ada sakit penyakit, virus-virus yang bisa tiba-tiba datang Bapak Ibu ya. Bagaimana kita juga telah melewati pandemi COVID-19 yang pada saat itu begitu mencekam Bapak Ibu. Hari ini semua sudah biasa, saya lihat mayoritas di tempat ini udah gak pakai masker Bapak Ibu. Sudah begitu tenang, ya, lebih tenang. Tapi Bapak Ibu, kalau ada sakit penyakit yang dialami oleh manusia, di mana manusia sudah tidak tahu bagaimana cara untuk menyembuhkannya, satu-satunya jalan keluar adalah Yesus. Kalau kita lihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, cerita-cerita sepanjang Tuhan Yesus hidup di dunia, ada penyakit-penyakit yang rasanya sudah tidak mungkin disembuhkan oleh tabib dokter Bapak Ibu. Dia perlu mujizat, dia perlu Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, dia adalah penyembuh. Dia bisa menyembuhkan para orang-orang yang ada di Alkitab. Maka Bapak Ibu dan saya juga pasti akan menerima kesembuhan daripadanya untuk setiap sakit penyakit kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Dialah yang baik. Nah lalu Bapak Ibu yang keempat, yang terakhir. Apa kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan yang keempat adalah dia membimbing Bapak Ibu dan saya. Dia mengawasi, dia mengajar. Bapak Ibu kita bisa bayangkan ya. Kalau dia pribadi yang setia, dia penuh kasih, dia dengar semua keluh kesah kita, dia dengar doa kita, dia jawab doa kita. Tapi dia gak awasi kita. Dia gak bimbing kita. Dan dia tidak mengajar kita. Akan jadi apa kita? Tapi kita bersyukur karena Tuhan kita membimbing, mengawasi, dan juga mengajar setiap kita. Di dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Aku hendak mengajar, kata Tuhan, dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepada. Wah, Bapak Ibu, kalau kita punya orang tua, walaupun tidak ada orang tua yang sempurna dan Tuhan pakai setiap orang tua sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi ini kalau kita mengandaikan kita punya orang tua yang senantiasa dengan sabar membimbing. Dengan setia, dengan sabar mengawasi. Dengan sabar mengajar Bapak Ibu. Setiap kali ditanya sama anak, Mama, Papa, 2 tambah 2, 5 ya? Bukan nak, 4. 2 tambah 2, 4. Hafalin ya. Mama, 2 tambah 2, 6 ya? Makin naik Bapak Ibu. Bukan nak, 2 tambah 2, 4. Mama, 2 tambah 2,
7 ya, waduh kok makin naik. Nah Bapak Ibu seringkali kita juga gitu. Tuhan aku mau ini. Tuhan udah kasih tahu, no. But Lord, saya begini. Saya butuh ini, saya mau itu. Pakai cara-cara sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita harus bersyukur buat Tuhan yang selalu sabar, membimbing, mengawasi, dan juga mengajar setiap kita. Dia nggak langsung judge Bapak Ibu dan saya berkata, you salah dan aing nggak suka sama you. No, dia tetap berkata, aku mengasihi kamu. Masih ada kesempatan. Ayo jalan lagi. Dia adalah Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, maka dari itu ketika kita sudah menyadari, kita sudah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mengalami setiap kebaikan ini. Boleh lambaikan tangan. Oh haleluya, setiap kita adalah orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Katakan haleluya. Nah bagaimana sekarang kita harus membalasnya Bapak Ibu. Ada orang yang berkata, kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan dengan sempurna. Saya bilang ya, kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan dengan sempurna, equal dengan apa yang sudah Dia lakukan kepada kita. Nggak bisa. Tapi ada wujud kasih, rasa terima kasih yang harus bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan melihat, wow, kamu luar biasa, thank you. Bapak Ibu kadang-kadang mungkin kalau orang tua dengan anak gambarin papanya, mamanya, orang tuanya capek pulang, terus dia lihat, kamu gambar siapa? Gambar papa yang pulang bawa tas, lihat ini, papa pakai jas, papa pakai kemeja, dasi, ini papa loh, dasinya mensong padahal Bapak Ibu, tapi tetap senang. Kenapa? Karena kita melihat ada sebuah wujud kasih yang disampaikan kepada Bapak Ibu dan saya sebagai orang tua. Begitupun dengan Tuhan Bapak Ibu. Maka dari itu Daud berkata demikian Bapak Ibu. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Dan aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan menyerukan nama Tuhan. Maka dari itu cara kita membalas kebaikan Tuhan yang pertama Bapak Ibu. Itu adalah dengan mengangkat piala keselamatan. Boleh katakan bersama-sama dengan saya, mengangkat piala keselamatan. Apa artinya Bapak Ibu mengangkat piala keselamatan? Mengangkat piala keselamatan adalah sebuah sikap hati dan perilaku hidup. Jadi ini sikap hati, ini perilaku hidup. Bagaimana Bapak Ibu dan saya menjalani hari lepas hari Bapak Ibu. Yang mengakui Tuhan, menghargai Tuhan, dan merespon setiap anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Seringkali kita menjalani hari-hari itu seperti ya hari biasa aja Bapak Ibu. Jalanin. Tanpa kita sadar harusnya Bapak Ibu dan saya punya sikap hati dan juga perilaku hidup yang mengakui Tuhan. Menghargai Tuhan. Dan merespon anugerah keselamatan yang Dia berikan buat Bapak Ibu dan saya. Amin. Karena Dia sudah melimpahkan semuanya buat Bapak Ibu dan saya. Nah bagaimana prakteknya? Saya coba tangkap dari Filipi 2 ayat 12 sampai 13 dan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu bisa sama-sama kita melihat bahwa praktek kehidupan kita yang harus kita jalani ketika kita mau membalas kebaikan Tuhan dengan mengangkat piala keselamatan adalah Bapak Ibu dan saya harus hidup dengan rasa syukur yang dalam. Berapa banyak di antara kita yang sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semua ya Bapak Ibu, saya yakin semua. Nah, ini harus ada Bapak Ibu. Bagaimana lihatnya? Setiap pagi bangun kita katakan Tuhan, thank you so much. Malam, thank you so much. Dilalukan dari kecelakaan, thank you Tuhan. Dibuat berhasil setiap bisnis usahanya, thank you Tuhan. Kerjaan oke, thank you Tuhan. Kalau belum oke, kita juga bilang, Tuhan thank you. Karena ada rencana Tuhan yang baik buat aku. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana prakteknya? Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita bukan hidup kita lagi Bapak Ibu. Tapi hidup yang adalah milik Tuhan. Maka dari itu saya katakan di sana bahwa
Tuhan ingatkan kita harus mengabdi dan juga melayani Tuhan. Kita harus mengabdikan hidup kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhanlah yang empunya hidup kita, amin. Kita melayani, Bapak Ibu mungkin melayani tidak harus di gereja. Atau belum ada panggilan untuk melayani di gereja. It's okay. Hari ini terima panggilan melayani di gereja, Bapak Ibu. Tapi yang paling penting adalah pulang dari tempat ini. Kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam setiap aspek kehidupan kita. Di pekerjaan kantor, di rumah tangga, kita layani Tuhan. Itu adalah wujud kita berterima kasih, Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu dan saya, kita tidak boleh hidup sembarangan. Kita nggak boleh mau-maunya sendiri Bapak Ibu. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Maka dari itu cara kita untuk membalas kebaikan Tuhan adalah saya tidak mau hidup dengan sembarangan. Saya nggak mau hidup mau-mau saya sendiri. Mau lakuin dosa ya dosa, mau bohong ya bohong, mau zina ya zina, mau mencuri ya curi. Mau nipu ya nipu, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saya, kita mau membalas kebaikan Tuhan. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Yang keempat, kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus berjalan di dalam kebenaran. Sampai karakter Bapak Ibu dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ini artinya mengangkat piala keselamatan Bapak Ibu. Aku angkat. Aku akui Tuhan keberadaan. Aku merespon anugerah keselamatan. Maka dari itu, aku akan hidup dengan rasa syukur. Aku akan sungguh-sungguh mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Aku gak akan sembarangan, gak akan sembrono, gak akan mau-maunya sendiri. Aku akan hidup takut sama Tuhan. Dan aku akan sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran. Sampai aku jadi serupa dengan Kristus. Yang mau bersama-sama katakan amin. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Kalau kita mengacu kepada Mazmur 116 ayatnya yang ke-12 sampai 14 dan 17 tadi, maka Bapak Ibu dan saya diminta untuk menyerukan nama Tuhan. Katakan menyerukan nama Tuhan. Nah, menyerukan nama Tuhan ini apa Bapak Ibu? Menyerukan nama Tuhan adalah sebuah tindakan atau sebuah perilaku yang melibatkan pengakuan. Ya, kalau tadi Bapak Ibu, yang mengangkat piala keselamatan itu perilaku hidup yang mengakui, menghargai, dan merespon. Kalau menyerukan nama Tuhan adalah tindakan yang melibatkan sebuah pengakuan, sebuah pemuliaan, dan sebuah penyebutan nama Tuhan di dalam segala hal yang Bapak Ibu dan saya lakukan. Bagaimana prakteknya? Pertama Bapak Ibu, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Itu menyerukan nama Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu dan saya sudah merasakan, menikmati kebaikan Tuhan, marilah kita balas kebaikannya dengan kita senantiasa berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Doa adalah satu hubungan di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Bapak Ibu. Menandakan bahwa Bapak Ibu dengan Tuhan dekat. Kita doa. Ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu dan saya di dalam bahasa kasih, ada yang namanya quality time, Bapak Ibu ngobrol-ngobrol, Tuhan juga mau ngobrol-ngobrol sama Bapak Ibu dan saya, amin. Sediakan waktu Bapak Ibu, muji Tuhan. Apa itu memuji Tuhan? Memuji Tuhan adalah sebuah ekspresi bagaimana kita, wah kagum sama Tuhan Bapak Ibu. Seperti tadi, kita kagum sama kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Kita berkata, haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Itu pujian Bapak Ibu. Yesus engkau Raja di atas segala raja. Aku akan mengibarkan panji, bersorak buat Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dari itu saya mengajak dalam momen ini. Untuk ketika kita memuji Tuhan, kita ekspresif. Kita lebih berekspresi. Kita bertepuk tangan, kita bisa menari. Pak, saya nggak bisa nari Pak. Kalau nari jelek, nggak ada yang bilang jelek atau bagus Bapak Ibu. Tapi ini buat Tuhan. Bapak Ibu di sini bersama-sama dengan saya. Kita itu sebenarnya sedang menari buat siapa Bapak Ibu? Buat Tuhan. Karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Karena kita menikmati kebaikan Tuhan. Saya mau nari buat Tuhan.
Bahkan Bapak Ibu Daud sangkin merasakan kebaikan Tuhan. Dia sambil telanjang dia bisa nari-nari Bapak Ibu. Tentu kita nggak harus sampai seperti itu Bapak Ibu. Tapi setidaknya dengan apa yang ada pada diri kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita puji Dia dengan tubuh kita, dengan suara kita, dengan jiwa kita, dengan roh kita. Amin. Menyembah Tuhan Bapak Ibu sama. Menyembah Tuhan juga adalah sebuah ekspresi di mana kita mengakui dan mengagumi keberadaannya Bapak Ibu. Jadi kalau menyembah itu memang pribadi dia keberadaannya itu luar biasa. Dahsyat, hebat. And then I bow down before your throne. Saya menyembah. Maka dari itu Bapak Ibu saya juga mengajak pada kesempatan hari ini. Setiap kali kita datang kepada Tuhan di dalam penyembahan kita jangan ragu-ragu untuk kita mengangkat tangan, tanda berserah. Kita mengangkat tangan, tanda kita mau memberkati Tuhan. Gak apa-apa Bapak Ibu, ekspresikan. Kalau kita mau nari, boleh Bapak Ibu, kita mau nari. Karena yang sedang kita muliakan dan ingin kita senangkan adalah Raja di atas segala Raja. Amin Bapak Ibu. Maka kita sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang mereka mengabaikan yang namanya doa pujian dan penyembahan. Padahal doa pujian penyembahan itu adalah sebuah ekspresi dan juga tindakan yang begitu Tuhan rindukan dan Tuhan senangkan. Bapak Ibu makanya hari-hari ini kalau kita memuji menyembah Tuhan di gereja ini pula, saya mengajak kalau bisa datang lebih awal Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa membalas kebaikan Tuhan, mewujudkan kasih, rasa terima kasih kita kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang dinaikkan. Amin. Saya tidak berkata bahwa Bapak Ibu yang telat itu artinya tidak menghargai Tuhan, tidak membalas kebaikan Tuhan. No. Jauh dari itu Bapak Ibu. Tapi mari kita tingkatkan lebih lagi. Karena Tuhan sudah all out buat kita. Amin. Maka dari itu kita juga mau menyerukan nama Dia. Nah yang kedua Bapak Ibu praktek daripada menyerukan nama Tuhan. Itu adalah kita bersaksi dan menceritakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu kalau kita merasakan, menikmati kebaikan Tuhan, jangan ditahan-tahan buat diri sendiri. Bersaksi. Nah Bapak Ibu kalau minggu lalu kita mendengar pesan daripada Gembala Pak Budi, yaitu bagaimana kita bersaksi karena kita mengasihi jiwa-jiwa, menangkap hatinya Tuhan. Hari ini saya mengencourage Bapak Ibu dan saya, kita bersaksi dan menceritakan kebaikan Tuhan, karena Bapak Ibu dan saya sudah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kalau kita dapat kebaikan Tuhan, bersaksi, cerita Bapak Ibu, bagiin, jangan dipendam sendiri. Karena orang-orang di luar sana juga mungkin butuh dikuatkan dengan kesaksian Bapak Ibu dan saya. Amin. Bapak Ibu kadang-kadang orang berkata kalau bersaksi buka Alkitab susah. Apalagi ke orang yang sudah lebih senior ya Bapak Ibu. Yang usianya juga lebih jauh, pengalamannya lebih jauh, susah. Buka Alkitab sedikit terus dibilang, udah. Saya tahu kamu mau ngomong apa. Tapi Bapak Ibu kalau bercerita tentang kebaikan Tuhan sifatnya personal. Saya mau cerita bagaimana Tuhan menolong saya. Saya mau cerita bagaimana Tuhan membebaskan saya. Saya mau cerita bagaimana Tuhan itu meluputkan saya dari celaka. Bahkan saya mau cerita bagaimana Tuhan menguatkan saya. Meskipun saat ini saya sedang dalam pergumulan. Wow itu luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa kelihatan beda. Saya mau cerita bagaimana saya bisa tetap sukacita. Kamu lihatnya saya sukacita kan? Padahal sebenarnya masalah saya banyak. Itu karena saya dapat sukacita dari Tuhan. Karena saya dikuatkan Tuhan. Kamu tahu ayat Alkitab Filipi 4 ayat 13 begitu Bapak Ibu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kamu gak percaya gak apa-apa. Tapi itu apa yang aku alami. Ini susah dibantah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu dan saya yang mengalami. Amin. Saya berdoa biar kita terus boleh mengalami kebaikan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu dan saya mengalami kebaikan Tuhan, mari kita bercerita, bersaksi kebaikan Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, pakai kata-kata yang menghormati dan mengagungkan Tuhan. Jangan keluar perkataan-perkataan yang menurunkan respek pada Tuhan. Pakai kata-kata yang menghormati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Atau bahkan jangan sampai Bapak Ibu kita memplesetkan kata-kata rohani. Itu bahaya Bapak Ibu. Kita harus pakai kata mulut kita untuk mengeluarkan kata-kata yang menghormati Tuhan. Amin. Itu bentuk kita membalas kebaikan Tuhan dengan menyerukan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu secara cepat. Kita harus membayar nazar kepada Tuhan.
Katakan membayar nazar kepada Tuhan. Membayar nazar kepada Tuhan. Apa itu nazar Bapak Ibu? Nazar adalah pemenuhan janji atau menepati apa yang sudah dijanjikan dengan ketulusan dan rasa syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita ketika berdoa pasti ada janji-janji yang kita sampaikan kepada Tuhan. Betul? Kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan bantu aku akan melakukan ini. Sama seperti Hana, ketika itu dia tidak mendapatkan anak, belum mendapatkan anak. Dia bilang, Tuhan kalau engkau berikan aku anak itu akan aku persembahkan kepadamu. Nah Bapak Ibu, kalau kita berjanji kepada Tuhan, kita harus tepati. Pak, kalau gitu jangan berjanji deh ya Pak. Kalau nggak berjanji kan, jadi saya nggak harus tepatin. Memang manusia begitu ya Bapak Ibu. Padahal sebenarnya fokusnya bukanlah kalau misalnya berjanji mesti tepati, ya nggak usah berjanji aja. No, Tuhan pengen supaya Bapak Ibu dan saya ketika kita datang kepada Tuhan, kita berjanji, itu tandanya adalah Bapak Ibu dan saya serius sama Tuhan. Udah kalau dealing-dealing sama orang ya Bapak Ibu, kerja mungkin usaha dan lain sebagainya. Kalau kamu ambil di saya kasih diskon deh. Lebih besar, itu apa Bapak Ibu? Janji. Tandanya apa? Saya serius mau kamu sama saya ambil barang. Dan sebaliknya. Tapi kalau misalnya kamu ambillah sama saya, ambillah. Lah benefitnya apa Bapak? Saya bukan berkata bahwa Tuhan itu mau mengambil benefit dari kita, enggak. Tapi tanda keseriusan kita sama Tuhan, kita berjanji kepada Tuhan. Dan kalau kita berjanji, kita tepati. Yang mau dan setuju dengan saya katakan amin. Nah di dalam Pengkhotbah 5 ayat 3-4 Bapak Ibu nanti baca, kalau engkau bernazar kepada Allah janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Ya, di sana dikata lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Memang ada kalimat seperti ini, tapi bukan dimaksudkan supaya Bapak Ibu dan saya tidak bernazar. No, fokusnya bukan ke sana. Amin. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, pemusik boleh naik maju ke depan. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Tuhan ingatkan yang terakhir adalah mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Sama-sama katakan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Apa itu artinya Bapak Ibu? Artinya adalah kita mempersembahkan ungkapan syukur kita, penghargaan kita, dan terima kasih kita kepada Tuhan. Nah bagaimana prakteknya? Yang pertama Bapak Ibu, berhenti marah, berhenti bersungut-sungut, dan kecewa sama Tuhan kalau ada sesuatu yang belum sesuai dengan harapan kita. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Kita belum lihat Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu dan saya sudah sepakat, lebih baik menunggu jawaban daripada tidak didengar doanya. Maka dari itu kalau belum ada yang sesuai dengan harapan kita ketika kita berdoa, stop sungut-sungut, stop marah, stop kecewa. Ngapain Bapak Ibu? Yang kedua, menyadari bahwa Dia sedang dan akan mempersiapkan yang terbaik bagi kita tepat pada waktunya. Amin. Dan yang ketiga, ucapkan syukur. Tetap beriman dan tetap sabar menantikan kebaikan demi kebaikan yang akan Tuhan limpahkan kepada setiap kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah Bapak Ibu dan saya kita bisa membalas kebaikan Tuhan dengan mengangkat piala keselamatan, dengan menyerukan nama Tuhan. Dengan kita membayar nazar, tepati setiap janji kita. Mungkin Tuhan hari ini ingatkan kamu pernah berjanji kepada aku. Hari ini mari Bapak Ibu tepati. Datang sama Tuhan, lakukan. Dan yang keempat, yang terakhir Tuhan ingatkan, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu kadang-kadang di dalam usaha kita, bisnis kita, saya secara khusus ya Bapak Ibu, saya jual beli mobil. Saat saya jual beli mobil itu kadang-kadang saya mau mobil A, udah nego, udah DP, sudah datang capek-capek udah ngomong gitu ya. Tapi ternyata mobilnya belok Bapak Ibu. Mobilnya belokin. Nggak dijual ke saya, dijual ke orang lain Bapak Ibu. Padahal udah di DP. Nah DP-nya gimana Pak? Dia balikin ke saya. Gampang aja Bapak Ibu. Dengan tanpa bersalah dia balikin DP-nya. Nah kalau pada saat itu saya bilang Tuhan kenapa sih jahat banget? Kok begitu banget ya? Itu saya bisa salah. Dan saya sebenarnya tidak menyadari bahwa Tuhan mempersiapkan yang lebih baik buat saya. Karena kenapa Bapak Ibu setelah itu? Ternyata karena saya nggak ambil itu, saya bisa ngambil mobil lain yang harganya lebih murah dan barangnya lebih bagus. Bapak Ibu. Jadi uang yang tadinya kalau saya masukin ke sana, saya nggak bisa beli mobil ini. Tapi karena saya tidak ambil mobil itu, maka saya bisa ambil
mobil ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita dealingnya nggak sempurna, kalau kita masih ada pergumulan, masalah, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita jangan mengeluh dulu. Kita jangan bersungut-sungut dulu. Karena kita belum tahu endingnya Bapak Ibu. Karena Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita. Itu saya beli mobil, saya jual mobil sama juga Bapak Ibu. Ada orang datang jauh-jauh dari Bali Bapak Ibu. Dari Bali dia datang, dia lihat. Bagus, oke. Lalu saya bilang harganya sekian. Dan setelah itu dia bilang kurangin lagi deh. Saya waktu itu memang masa pandemi ya Bapak Ibu. Masa pandemi itu mobil anjlok luar biasa. Saya ngambil harga terendah pun juga jualnya lebih rendah lagi Bapak Ibu. Wah di masa pandemi itu memang kita bergumul. Tapi waktu itu ketika orang Bali itu datang, dia nawar dan nawarannya sebenarnya sudah di atas sedikit dari harga beli saya lah. Makanya hati saya udahlah daripada susah, saya lepas aja. Saya mau lepas Bapak Ibu, saya mau lepas. Saya bilang sama dia, oke, harganya sekian. Dia bilang, oke, nanti saya kabari, saya DP nanti ya. Terus habis itu WhatsApp masuk dalam handphone saya, dia bilang begini, Pak sorry, istri saya maunya hitam. Mobil saya putih Bapak Ibu. Kalau kamu mau hitam dalam hati saya Bapak Ibu, jangan lihat dari awal yang sudah tahu mobil saya adalah putih. Udah nego-nego, udah dikasih test drive, sudah dikasih ya mungkin segala macam ya Bapak Ibu pelayanan. Dia bilang saya nggak jadi karena istri saya maunya hitam. Alasan yang saya tidak bisa terima Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sama, ada sesuatu ketika orang itu kasih alasan saya nggak bisa terima. Bapak Ibu pada saat itu apa pelajarannya? Percaya ada yang lebih baik yang Tuhan persiapkan. Amin. Ternyata benar Bapak Ibu. Nggak lama kemudian ada seorang yang datang. Ini adalah Kongko Tanah Abang Bapak Ibu. Lalu dia nawar mobil itu. Dia bilang sekian. Wah Bapak Ibu. Dalam hati saya bersorak. Kenapa? Ternyata itu yang dia tawar harganya jauh di atas dari orang Bali itu tadi. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan bilang yes silakan diambil. Marginnya lumayan Bapak Ibu. Buat saya, gak tahu buat Bapak Ibu ya. Tapi buat saya itu margin lumayan sebagai pedagang mobil. Dan apa yang terjadi? Akhirnya transaksi selesai. Nah Bapak Ibu dari sini apa yang kita mau tangkap? Bapak Ibu, kalau kita punya masalah pergumulan, ada sesuatu yang rasanya gagal, jangan fokus pada kegagalan masalah dan pergumulan itu. Jangan cepat nyerah, jangan cepat marah dan bersungut-sungut. Fokus pada kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan, mari kita balas kebaikannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Saya ingin ajak kita untuk menyanyikan lagu yang tadi lagi Bapak Ibu, Goodness of God. Mungkin Pak Ferry bisa pakai kunci apa? Bass. Mari sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Benar Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Benar Tuhan. You have led me to the fire in the darkest time. You are close like no other. Kami kenal Engkau Allah, Bapa kami. You as a father, Kami Engkau Tuhan, sahabat kami. as a friend. I
Mari sama-sama nyatakan pada Tuhan. All my life you have been faithful. Benar Tuhan. Thank you. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama katakan, your goodness is running after. Your goodness is running after, it's running after me. Benar Tuhan. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Mari sambil bangkit berdiri nyatakan, Your goodness is running after, it's running after me. yes Lord. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. All my life you have been faithful. Ya Tuhan, terima kasih. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Benar Tuhan, terima kasih buat kesetiaan, buat kebaikan, buat kasih, buat kesabaran, buat tuntunan, buat pimpinan. Terima kasih. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Ya Tuhan, benar. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. Berikan sorak-sorak pujian pengagungan yang paling meriah buat Tuhan, Allah yang baik, hebat. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau ingatkan bahwa Engkau adalah pribadi yang baik. Biar kami boleh terus merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan setia, kami tahu Tuhan selalu sabar. Dan biarlah kami yang sudah menerima kebaikan Tuhan mewujudkan kasih dan rasa terima kasih kami dengan membalas kebaikan Tuhan. Kami mau terus mengangkat piala keselamatan. Kami mau terus menyerukan nama Tuhan. Kami mau terus untuk mengingat-ingat akan nazar yang kami pernah buat. Dan kami mau tepati Tuhan. Dan kami juga mau untuk senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Bapak terus tuntun pimpin setiap kami. Biar kami boleh terus menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau akan terus berbicara kepada kami. Menuntun dan memimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak.